Halo semuanya, kalau kalian lagi tonton video ini harusnya kalian lagi tahun baruan tanggal 31 malam. Atau kalau kalian tonton di tanggal 1 berarti udah tahun 2025. Jadi gue mau ucapin selamat tahun baru 2025. Semoga di tahun baru ini kalian selalu diberi kesehatan, diberi kesuksesan, makin sukses dalam karir dan pekerjaan, dan tradingnya juga bisa makin cuan. Alright, hari ini kita akan bahas mengenai strategi trading di 2025. Jadi video ini akan gue spesifik bahas apa yang akan gue lakukan di 2025 nih, di dalam 1 tahun ini. Seperti yang kalian tahu, gue trading di crypto, gue trading di forex, even gue trading di saham juga. Cuman memang frekuensinya sangat sedikit di tahun 2024. Karena frekuensinya sedikit, gue coba kesampingkan dulu. Karena memang mostly gue spend waktu gue biasa untuk trade di crypto dan juga di forex market. Kalau dilihat dari komposisinya, dari data tahun 2024, mungkin 60% dari total tradingan gue itu di forex dan di gold. Dan 40% ya itu ada di crypto. Cuman setelah gue evaluasi, nah ini yang menarik nih. Gue menemukan beberapa hal unik, tentunya dengan komponen risk, reward, equity, dan lain sebagainya. Yang akhirnya mendorong gue membuat sebuah keputusan bahwa di 2025, gue akan trade dengan frekuensi lebih banyak itu justru di crypto. Jadi mungkin bisa 70% gue spend waktu gue untuk di crypto market, baru 30% lagi di forex dan di gold. Nanti di bagian tengah dan bagian akhir gue akan jelasin alasannya kenapa gue lakuin ini. Cuman yang pasti, kalau kita ngomongin untuk forex dan gold, strategi gue tetap sama. Semua tradingan di forex dan di gold cuman scalping dan intraday. Nggak ada yang nginep, nggak ada yang untuk swing. Mungkin kalian juga tanya, kenapa bang? Padahal kalau misalnya swing di gold kan bisa 500 pips, bisa 700 pips, bisa dapat jackpot. Jawabannya gue udah backtest dan foretest berkali-kali, evaluasi dari jurnal trading yang gue punya. Dari data yang gue punya, frekuensi trading harian gue jauh lebih bagus daripada swing play. Ini bukan berarti swing trade itu nggak bagus ya, tapi ini karena ya mungkin guanya aja kurang cocok gitu. Jadi gua akan tetap pakai strategi yang sama, gua akan scalp, gua akan intraday, dan seperti biasa setiap profit ya akan gua withdraw gitu, nggak ada yang di compound. Itu untuk forex dan di gold ya. Lalu masuk yang kedua, mengenai strategi trading di crypto. Nah ini akan sedikit berbeda nih. Kalau tadi di forex dan di gold mungkin gua akan banyakan scalping, gua akan banyakin fast trade, gua akan banyakin intraday. Jadi mungkin open close itu bisa cuma dalam 30 menit atau even 1 jam, dan pastinya nggak ada posisi yang menginap sampai besok atau sampai 1 minggu, 2 minggu, nggak ada. Tapi kalau di crypto justru gua akan cari swing play. Kenapa demikian? Mungkin kalau kalian ingat, gue sering banget bilang ke kalian mengenai target profit realistis. Mungkin ini variabelnya terhadap equity kita ya, target profit realistis. Tapi gue juga pernah bahas ke kalian mengenai risk and reward yang realistis. Kenapa risk and reward harus realistis? Karena kalau nggak realistis ya akan kena stop loss terus. Semua dari kita pasti tahu lah, maunya risknya kecil, sekecil-kecilnya, dengan reward yang sebesar-besarnya. Kalau bisa risknya $20, rewardnya $1000 tuh kalau bisa. Semua pasti maunya seperti itu. Tapi balik lagi ketika kita membuat sebuah trading plan, kita cari sebuah setup, itu harus realistis dan objektif, right? Kalau memang setup trading plan-nya risk rewardnya 1:2 ya 1:2, 1:3 ya 1:3, 1:1,2 atau 1,5 ya segitu. Pokoknya segitu, ikutin. Pertanyaannya, kalau ada trading plan 1:30, 1:40 realistis nggak? Nah, sometimes agak susah ngejawabnya karena ya sometimes memang nggak realistis. Kita pakai stop loss-nya di time frame 15 menit, tapi kita pakai take profit-nya di time frame daily atau even weekly. Jadi bisa dapat 1:30 nih RR-nya. Ya benar, RR 1:30, tapi pertanyaannya hit atau enggak? Atau malah kena stop loss terus karena nggak kena TP-TP-nya. Itu yang sering jadi masalah kan. Makanya RR selalu harus realistis. Nah, ini jadi alasan kenapa tadi gue bilang di awal, gue akan banyakin frekuensi trading gue justru di crypto di tahun 2025. Karena ada satu hal menarik menurut gue, yaitu risk and reward yang tidak realistis bisa jadi realistis ketika bull market, ketika marketnya lagi rally. Kalau kalian nggak kebayang, mungkin gue akan jelasin kira-kira seperti ini. Kita nggak usah ngomongin koin micin dulu, kita ngomongin yang ada di top 30 deh, top 30, top 50. Koin-koin atau token-token dengan market cap yang cukup besar, yang udah listing di top tier exchange. Koin yang market cap-nya besar aja, itu bisa naik 100%, 200%, even sampai 500% dalam waktu yang cukup singkat. Mungkin 3 bulan, 1 bulan, 1 minggu, even 4 hari, 5 hari ada loh yang bisa naik sampai 300%, 500%. Gue nggak sebut koinnya di sini, tapi kita anggap ya koin A misalkan. Koin A nih, ya dia naik 300% dalam waktu 1 minggu. Dia dapat potensial upside nih, dapat gain nih 300%. Tapi kalau kita ngomongin misalkan trade di pair forex, atau misalnya kita trade di gold, coba kalian lihat deh range pergerakan harga harian di forex itu berapa? Misalnya di EURUSD deh, atau di USD JPY, atau di GBP JPY. Coba range pergerakan hariannya kira-kira berapa? Kalau dalam satu hari turun 1% lebih atau naik 1% lebih, itu aja kita udah anggap wow banget ya kan? Misalnya EURUSD nih naik 1% atau turun 1%. Itu di chart udah dalam banget turunnya atau udah tinggi banget naiknya. Sama seperti gold juga, kalau bisa 2% itu udah dalam banget turunnya. Atau di GBP JPY misalkan, dia bisa naik 2% gitu dalam satu hari. Wah, itu udah tinggi banget. Dan itu pun jarang terjadi. Mostly pergerakannya di berapa? Di 0,3 sampai 1%. 1%-nya udah termasuk gede. Udah kita bilang volatile. Jadi kalau misalkan kita mau set risk and reward misalkan di EURUSD 1:30 misalkan, 1:40. Realistis nggak menurut kalian? Kalau menurut gue ya jujur aja ya, kurang realistis. Karena stop loss-nya tipis dan itu rewardnya sangat-sangat jauh. Mungkin bisa tercapai, mungkin. Itu pun tercapai mungkin 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun ke depan, jangan-jangan. Nah, tapi kalau kita bahas mengenai pair crypto, kita bahas tadi mengenai koin atau token yang bisa naik ratusan persen dalam waktu yang cukup singkat. Pertanyaan gue sekarang, risk rewardnya jadi realistis atau enggak? Misalnya harganya 10 nih sekarang ya, harganya 10 nih. Lalu kita taruh stop loss, let's say di 9 deh ya, risknya berarti 10%. Kalau dari 10 dia ke 30,
ya, itu naiknya berarti 300%. Risk 10%, reward 300%. 1:30. Itu kalau ke 30. Gimana kalau ke 40, ke 50, ke 60, atau even ke 70? Risk reward bisa 1:80. Cuman kan nggak mungkin Bang kita bisa hold. Masa kita nggak TP-TP? Ya mungkin kita bisa TP bertahap, tapi kita bisa kawal dengan trailing stop. Nah, dengan ada trailing stop ini, kalau misalnya nggak kena nih, kebetulan nggak kena TSC karena dia rilis satu arah, bisa dapat risk reward 1:30, 40, even 50. Sesuatu yang tadinya nggak realistis, bisa jadi realistis. Kenapa? Karena marketnya lagi rally, lagi bullish. Nah, itu yang jadi alasan terbesar gue. Dan sekali lagi ini gue bukan cuma ngomong doang, tapi gue lakuin, gue ambil keputusan ini karena gue udah lihat by data. Gue udah evaluasi hasil trading gue selama 2 minggu, 3 minggu, khususnya di altcoin dan juga Bitcoin. Performanya itu bisa bagus dan melonjak tinggi ketika lagi koreksi dalam, misalkan kayak kemarin nih, dari 107, 108 sampai ke 93. Atau pas lagi naik tinggi, misalkan dari 50.000 ke 70.000, atau dari 70.000 ke 100.000. Itu performanya bagus banget. Kenapa? Karena risk and rewardnya bisa jauh semua. Sekali lagi, yang sebelumnya nggak realistis bisa jadi realistis, karena ya marketnya rilis seperti itu. Tapi disclaimer, sebelum kalian buat keputusan, kalian jangan ikutin gue, jangan telan mentah-mentah. Karena keputusan yang gue buat ini, ya by data yang memang gue punya. Kalian cek di data trading kalian sendiri dulu. Kalau mostly win rate-nya kalian lebih bagus di forex dan di gold, ya nggak usah trading crypto, ngapain? Fokus aja di tempat yang memang udah pasti kalian bisa menghasilkan. Kalau ini kan karena gue memang keduanya nih. That's why gue harus pilih, gue harus fokusin, gue harus taruh effort lebih di tempat yang bisa menghasilkan dengan performance yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi untuk di crypto ini, ketika marketnya lagi rally, ini juga agak tricky. Stop loss-nya biasa kita nggak bisa terlalu tipis. Karena mostly volatilitasnya akan luar biasa. Kalau kita stop loss 1%, 2%, ya biasanya mostly akan kena. Jadi kita harus sesuaikan dengan market structure yang ada. Jangan maksa karena, oh gue pengen RR 1:30 nih. Gue paksa aja SL setipis mungkin. Dan akhirnya malah kena SL, posisinya habis itu baru terbang. Jadi harus tetap realistis dan objektif aja. Kalau emang SL harus 15%, 20% secara nominal nih kegedean nih, ya kecilin sizingnya. Habis itu yang kedua, mengenai trailing stop, ini menurut gua wajib, sangat amat wajib. Kalian lihat ya, ketika lagi bull market ya, kalian cek aja di 2021 misalkan. Marketnya lagi rally nih, semua koin, semua altcoin, semuanya naik. Tapi dalam kenaikan tersebut, bisa tiba-tiba ada flash dump, turun 30%. Bisa tiba-tiba ada flash dump 35%. Ada flash dump 20%. Kalau kita ngomongin trading apalagi di perpetual ya, di derivatif, begitu ada flash dump seperti itu, udah pasti kena liquidate semua. That's why gue selalu bilang, kalau misalnya konteksnya kalian tradingnya derivatif, stop loss itu udah wajib dipasang, nggak boleh nggak dipasang. Yang kedua, kalau misalnya posisinya udah profit, apalagi profitnya udah lumayan, udah kena TP1, SL harus pindah ke BE plus, atau at least BEP lah. Jangan sampai kalian beli di sini ya, dia udah naik gitu kan, udah lumayan tinggi, udah profit lumayan. Habis itu tiba-tiba ada flash dump nih, weeknya sampai di bawah dari harga entry kalian, dan akhirnya kalian malah kena liquidate. Bukannya untung malah rugi, jangan sampai terjadi. Selalu kawal dengan trailing stop. Ini berdasarkan pengalaman gue ya, di 2021 kemarin. Itu sering banget terjadi, gue udah profit gitu, misalnya berapa ribu dolar. Gue tidur kan, besok pagi udah kena liquidate, udah hilang semua. Dan lucunya habis kena liquidate kan gue lihat ya, ini harganya kok di sana aja, tapi posisinya udah nggak ada. Karena cuma dalam waktu 5-10 menit ada wick ya, panjang ke bawah, gue liquidate semua, dan besok dia balik lagi ke harga rata-ratanya. Coba posisinya nggak ada gitu. Kenapa? Karena ya nggak pasang SL bandel. Jadi ingat ya, jangan sampai nggak pasang SL dan harus tetap kawal dengan trailing stop. Keempat, apakah tradingnya akan di MT atau di exchange? Nah, ini sering jadi pertanyaan kalian juga. Bedanya apa bang? Lebih bagus yang mana? Sebenarnya masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Di sini gue akan jelasin sedikit. Kalau di MT, kelebihannya yang pertama adalah itu nggak kena funding fee. Jadi free swap ya. Jadi kalau kita misalkan mau tahan ya 1 hari, 2 hari, even 1 minggu, 2 minggu itu nggak kena funding fee. Dan jujur itu bisa hemat banyak kalau kalian yang suka swing play. Yang kedua, nggak kena fee ya. Jadi nggak ada fee transaksi. Jadi kenanya cuma spread doang. Kalau buat scalping mostly ya masih lumayan enak lah. Yang ketiga, kita bisa banyak buat account dengan mudah. Jadi misalnya satu akun mau untuk trade Bitcoin, satu akun mau untuk trade gold, satu akun lagi mau untuk trade EU. Kita bisa pisahin semuanya. Dan yang terakhir, leverage-nya jauh lebih besar. 1:200, 1:500, even 1:1000. Itu kelebihannya. Kekurangannya, kalau kita ngomongin soal crypto, itu cuma bisa di major pair doang. Paling 30 koin lah yang cap-nya besar. Jadi ya pilihan altcoin-nya kurang lengkap, nggak sebanyak di exchange. Dan yang kedua, kalau trade-nya di luar Bitcoin dan Ethereum, kalau trade-nya di altcoin lainnya, itu spread-nya sangat-sangat amat besar menurut gua. Jadi ya kurang cocok. Jadi kesimpulannya, kalau cuma mau trade Bitcoin dan ETH, cocok-cocok aja di MetaTrader. Kalian bisa manfaatin free swap-nya, jadi nggak kena funding fee, nggak kena biaya in-app. Yang kedua, nggak kena fee transaksi juga, jadi cuma kena spread doang, itu jauh lebih murah kalau misalkan mau untuk scalping. Yang ketiga, cocok untuk kalian yang suka market, yang jarang limit. Karena market atau limit ya sama aja. Kalau di exchange beda loh. Di exchange sudah pasti kalau misalkan limit ya lebih murah gitu. Kalau market lebih mahal fee-nya. Kalau ini kan memang nggak kena fee. Jadi mau limit atau market ya sama aja. Jadi kalau gue pribadi untuk trade Bitcoin dan ETH mungkin masih di MT. Tapi kalau altcoin lainnya ya masih mostly gue di exchange. Kalau kalian tanya di broker apa, udah banyak broker yang ada pair kriptonya. Tapi kalau kalian cari yang spreadnya oke dan minimum deposit bisa mulai dari 400.000 aja, kalian bisa cobain pakai Okta. Nanti kalian juga bisa dapetin bonus deposit 100% kayak gini. Misalkan deposit $100 jadi $200 kalau kalian nanti deposit dan daftar pakai promo code ini. Ada 3 promo code yang bisa kalian pakai, ada DSL 100, cuan 10, dan juga cerita 100. Untuk buat akunnya langsung klik aja link yang ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Lalu gimana misalkan kalau untuk altcoin lainnya? Ya udah pasti tradingnya bakal di exchange. Dan yang gue cari itu akan risk reward yang cukup jauh. Jadi gue nggak cari 1:2 atau 1:3. Tapi gue akan cari 1:8, 1:10. Tapi ya by chart juga ya. Jadi by analisa, objektif, bukannya maksa. Yang gue lihat risk reward yang menarik, 1:10 misalkan 1:8 ya. Pokoknya yang risk reward-nya lumayan besar, itu gue akan hajar banyak di sana. Dan mungkin gue juga akan tebar ke beberapa. Jadi bukan cuma fokus trade di satu koin, 2 koin, enggak. Tapi justru akan tebar
ke beberapa altcoin. Karena jujur ya, kita nggak akan pernah tahu altcoin mana yang bisa tiba-tiba terbang sampai 500%, 700% dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan tersebut. Jadi seperti biasa, kita akan screening dan kita akan bagi portionnya. Misalkan, gue punya risk per trade $2.000 nih. Biasanya gue masuk ke satu altcoin. $2.000 ini bisa gue pecah ke 10 entry, ke 10 posisi dengan 10 koin berbeda. Jadi risk per trade-nya $200, $200, $200 dikali 10 ya sama aja $2.000. Kurang lebih seperti itu. Dan kalaupun 5 kena cut loss atau 6 kena cut loss, tapi 4-nya berhasil kena TP, wah itu dari risk reward udah cuan banyak banget. Karena risk reward-nya kan besar-besar. Dan sekali lagi ini cuma bisa dilakukan ketika marketnya lagi rally. Pertanyaannya, gimana kalau nanti tahun depan nggak ada buran? Nanti gue akan bikinin satu video khusus ya untuk bahas soal hal ini. Kalau di sini kepanjangan. Nanti judulnya bagaimana kalau tidak ada buran di 2025. Nanti gue akan bahas. Gue juga ada planningnya. Karena kan kita selalu aim for the best ya, prepare for the worst juga. Nanti gue akan share ke kalian. Selanjutnya, mengenai alokasi equity ketika udah profit. Ini sama ya konteksnya ya, mau di saham, habis itu mau di crypto, mau di forex. Kalau konteksnya trading, setiap ada profit itu gue nggak pernah compound sama sekali. Modal ya modal, udah profit ya gue keluarin profitnya. Nggak pernah gue compound. Gue cuma compound di porto invest gue. Misal gue trading di saham second liner, profitnya gue invest di BCA, di BRI, itu pasti saham. Gue trading di altcoin, gue trading di meme coin, gue trading di futures misalkan. Profitnya gue pakai untuk beli Bitcoin. Jadi gue cuma compound di porto invest doang. Cuman yang membedakan, kalau di tahun lalu setiap ada uang dingin, gue tuh langsung all in ya ke Bitcoin gitu ya. Sedangkan kalau harga Bitcoin nanti udah di atas 100.000, ini strategi akan berubah sedikit. Alokasi gue yang masih gue pikirkan sampai sekarang kurang lebih seperti ini. 50% gue hajar ke Bitcoin, 30% gue stay cash, 20%-nya gue hajar ke alts. Tentunya alts yang belum naik ya, bukan yang udah rally. Kenapa ada cash-nya? Nah, karena ini buat jaga-jaga. Karena balik lagi nanti udah marketnya udah rally, Bitcoin udah all time high terus, altcoin udah pada naik, ya kita perlu reserve cash buat jaga-jaga. Kalau misalkan tiba-tiba ada flash dump atau tiba-tiba masuk ke bear market. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti at the end, mau sebulis apapun gue sama altcoin atau meme coin tertentu, at the end akan gue jual semua. Di tahun depan, pasti gue jual semua, pasti clean. Habis jual, uangnya kemana? Ya paling split antara cash dan juga Bitcoin. Karena gue nggak pernah punya conviction untuk hold altcoin sampai ya bertahun-tahun, sampai 2030 ya gue nggak punya conviction ya. Tapi kalau untuk hold Bitcoin ya, gue ada convictionnya. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya masih banyak banget yang gue bahas. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi di Zoom. Kalian juga bisa join grup trading gratis. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan bahas lebih banyak di live. Semoga video ini bisa jadi manfaat untuk kalian. Kalau kalian strateginya gimana? Nanti boleh komen di bawah. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa like, komen, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan.